Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pesta kanak-kanak suci martir. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ambisi untuk terus berkuasa membuat Herodes gelap mata. Melalui peristiwa pada hari ini, kita dapat melihat bahwa anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi martir karena kerakusan dan ketakutan Herodes. Herodes tidak ingin kemapanannya diganggu oleh Yesus. Kekhawatiran inilah yang membutakan hatinya, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mencari aman. Kadang untuk mempertahankan suatu kekuasaan, orang lalu mengorbankan orang lain. Untuk membuat dirinya semakin terkenal, kadang orang harus mengorbankan, menggosipkan, dan menjatuhkan orang lain dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Herodes gelap mata. Maka ia mengorbankan banyak sekali anak-anak yang tidak berdosa. Ia membunuh anak-anak yang tidak berdosa untuk status quo-nya. Ia sesungguhnya telah kalah karena Allah sudah menyelamatkan keluarga kudus dengan membawa mereka ke Mesir. Allah selalu menyertai orang-orang pilihannya. Maka jangan pernah takut ketika Anda berhadapan dengan tantangan, dibenci, dimusuhi oleh orang lain. Jangan pernah takut. Karena Allah akan selalu menyertai umat yang setia dan beriman kepadanya untuk memberi keselamatan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak kecil tak berdosa itu menjadi martir demi Yesus. Maka pertanyaan buat kita renungkan, apakah kita juga sering berlaku seperti Herodes yang selalu memenuhi ambisi pribadi kita dengan mengorbankan orang lain yang tidak berdosa? Maka kalau demikian, kita harus melakukan pertobatan. Bahwa segala sesuatu yang kita nikmati di bumi ini hanya merupakan titipan Tuhan. Tidak perlu menjadi orang-orang terkenal, tapi hanya menjadi orang-orang yang sederhana dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Bukan supaya kita terkenal, tapi untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita belajar untuk tidak mengorbankan orang lain atau menjatuhkan orang lain hanya untuk keperluan kita sendiri. Tuhan akan menghargai kita ketika kita mampu menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarkanlah semua orang melakukan kebaikan, karena kebaikan yang mereka lakukan berasal dari Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Apabila dalam kehidupan kami sering menjatuhkan orang lain. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bekerja keras untuk kemanusiaan. Berkatilah orang-orang yang dianiaya karena ketidakadilan. Semoga mereka tetap melakukan karya-karya besar-Mu dalam kehidupan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.